Melihat selusin atau lebih bola daging seperti monster di sekelilingnya, Xiao Yan mulai merasa waspada. Meskipun terlihat aneh, semuanya memancarkan aura yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa bakso dan obat anti radang sebelumnya adalah sama, dan mereka semua datang ke sini dengan percaya diri. Kelihatannya gagal lalu jadi seperti ini. Kekuatan mereka yang bisa datang ke sini tidak diragukan lagi, tetapi mereka hanya terlihat aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Musuh macam apa yang ada? Dikelilingi oleh bola-bola daging tersebut, Xiao Yan terus maju dan melihat bayangan putih tak jauh darinya. Saat saya mendekat, saya dapat melihatnya dengan jelas. Ini bukan sebuah figur, melainkan kerangka. Dua kilatan cahaya merah berkelebat di rongga mata gelap sebuah kerangka. Benda ini pasti meniruku. Xia Zhenghui menunjuk tubuhnya sendiri di depannya. Meskipun ia telah lama berubah bentuk, ia tidak akan pernah melupakan seperti apa penampilannya dulu. Kau bahkan tidak perlu disebutkan. Aku sungguh menyukai perasaan telanjang ini. Ziying dan wanita lainnya bahkan tidak perlu mengenakan pakaian. Mereka semua memandang Xia Zhenghui yang sekarang sangat tampan, dengan tatapan tidak menyenangkan. Yang terakhir ramping dan lembut. Dia sangat tampan, tetapi ketampanannya dapat memikat ribuan gadis. Tapi untuk teman, tidak peduli seberapa tampannya dia seolah tidak bisa merasakan apapun dan hanya ingin menghajarnya. Xiao Yan masih lajang. Ambil langkah menuju kerangka yang jauh. Jie, mereka di sini untuk merampokmu lagi. Tuhan ini tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kamu milikku. Saat suara itu keluar, tulang-tulang putih itu tiba-tiba bergerak dan cahaya listrik hitam menyambar tulang-tulang itu. Daging dan darah itu tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap ia berubah menjadi sesosok tubuh dengan rambut hitam berkibar di belakangnya. Tetapi wajahnya yang panjang dan kurus tampak agak aneh ketika matanya terbuka. Di dalamnya gelap gulita, hanya pupilnya yang berwarna merah, dan di sekelilingnya tertutup rapat oleh bintil-bintil sutra. Dia tiba-tiba tersenyum, dan ketika dia tersenyum, sudut mulutnya robek di belakang telinganya oleh giginya yang tajam. Xiao Yan sudah lama tidak mendengar tawa jahat seperti itu dari sosok di depannya. Meski terlihat ganas, namun tampaknya familiar. Dia 80% mirip dengan pria berpakaian putih yang saya temui sebelumnya, tetapi jika dibandingkan, pria ini tampak seperti iblis. Ini adalah hasil pikiran jahat orang tersebut, satu baik dan satu jahat. Pria berbaju putih di depan sepatu itu hanya menguji kualifikasinya, dia tidak ingin bertarung, tetapi idenya di sini justru sebaliknya. Dia ingin bertarung, dan hanya itu yang dia inginkan. Obsesi terakhir adalah melindungi jiwa kekosongan. Dia berpakaian hitam, dengan jubah panjang yang berkibar tanpa angin, jika saja wajahnya tidak aneh. Tampaknya mereka yang memiliki temperamen dewa semuanya adalah semut. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukan itu? Kau ingin mengambil jiwa virtualku, kau tidak layak, kau akan mati. Suara laki-laki itu seperti dua suara yang saling tumpang tindih. Kedengarannya aneh dan menyeramkan, tetapi setiap orang memiliki pikiran tentang baik dan jahat, dan keinginan terkumpul di hati mereka. Setelah jatuh, mereka akan kehilangan kendali dan berubah menjadi iblis. Kalian seharusnya terjatuh dan seharusnya bubar. Apa keengganan dan obsesi? Saya ingin membantu para senior saya mewujudkan keinginan mereka. Xiao Yan mencoba menggunakan pendekatan yang lembut. Meski aku tahu kemungkinannya tidak tinggi, aku masih bisa mencobanya dan mati. Pria berpakaian hitam itu jelas tidak mendengar sepatah kata pun. Dia memutar jari-jarinya, mengangkat tangannya, dan dengan keras mengayunkan gelombang yang terpancar dari ujung-ujung jarinya, yang sebenarnya mengubah kekosongan menjadi jurang. Tiba-tiba,
Tentakel luar angkasa berwarna ungu merah terentang darinya dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Warna ungu merah yang tersisa di atasnya memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi dan mengurangi peradangan, dan lautan api di tubuhnya tiba-tiba menyebar. Pertarungan antara keduanya akan segera terjadi, dan Xiaoyan tidak berani ceroboh sama sekali, karena dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura spesifik dari orang di depannya. Akan tetapi orang-orang kuat zaman dahulu itu tidak lemah kekuatannya, bahkan kekuatan yang tersisa pun luar biasa dahsyatnya. Segala sesuatu di sekelilingku seakan tergulung menjadi bola akibat ketidakteraturan waktu dan ruang. Pasti ada alasan untuk ini. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi lautan api yang tingginya ribuan kaki dan berkumpul ke arah tinjunya. Kemudian dia membombardir tentakel kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Dan api membumbung tinggi ke langit. Bergegas menuju tentakel kehampaan. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi segel tangan biasa, berubah dengan cepat. Api tiga warna itu mengembun dan berubah menjadi 10 bentuk unik di depannya. Asap putihnya tidak padam, dan teratai itu memadatkannya menjadi keterampilan bertarung yang melampaui levelnya. Kekuatannya terletak pada batas atasnya yang sangat tinggi. Saat Anda bertemu musuh yang kuat, Anda akan menghadapi musuh yang lebih kuat. Semakin kuat orang tersebut, semakin besar pula pengaruhnya. Dikelilingi oleh lautan api, segala yang hancur akan menjadi bagian dari teratai abadi, meningkatkan kekuatan anti-inflamasi. Dan ia akan memusatkan diri pada pertempuran, yang pastinya akan menjadi langkah mematikan yang sangat penting bagi Xiaoyan. Setelah dia mengembun, Xiaoyan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Meskipun dia tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran, dia membantu Xiaoyan sepanjang waktu. Tentakel Sugong melambai liar, dan Xiaoyan tak henti-hentinya melontarkan tinju api dengan ledakan api yang teratur. Dengan keras, menghancurkan semua tentakel kehampaan. Pecahkan saja menjadi beberapa bagian untukku. Xiaoyan mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu jari emas raksasa jari bintang merah, dengan kekuatan dahsyat, menghantam celah di kehampaan. Terjadilah retakan, dan seluruh kekosongan itu terpelintir dengan liar, dan tentakel-tentakel di dalamnya seakan-akan tertekan. Dia tidak pernah keluar lagi. Lelaki berpakaian hitam itu berjalan perlahan dan tertawa makin keras. Dia mengangkat tangannya dan menggambar sebuah lingkaran di udara seperti pria berpakaian putih, kecuali lingkaran ini jauh lebih besar. Terlebih lagi, ia menyelimuti Xiaoyan dan langsung menghisap Xiaoyan ke dalam lubang hitam. Aku merasakan tekanan kuat yang datang dari tubuhku. Seluruh lubang hitam segera dipenuhi dengan turbulensi yang dahsyat. Suara dengungan rendah terdengar di telinga Xiaoyan dan seluruh tubuhnya terkoyak hebat. Makan. Anti-inflamasi, mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Seketika 9 bintang berkelebat liar di antara kedua alisnya. Selain itu, meskipun jiwa bintang 7-ku belum mencapai alam kuno, kekuatan fisikku juga sangat mengerikan. Saat dia terkoyak, tubuh Xiaoyan terus meledak menjadi kabut darah, dan pria itu mencoba menghancurkan ruang. Efek anti-inflamasi juga akan hancur di sini. Namun, tubuh Xiaoyan dengan cepat mengembun dalam kabut darah yang meledak. Tubuh yang tingginya beberapa ribu kaki itu mengembang hingga 10.000 kaki sebelum dimuntahkan dari kehampaan yang hancur setelah beberapa saat. Tubuh besar itu tampaknya tidak terpengaruh. Saat efek anti-inflamasi keluar, segera lakukan serangan balik. Dengan tubuhnya yang tingginya 10.000 kaki, dia melakukan teknik 7 langkah untuk menekan para dewa dan maju untuk menekan pria berpakaian hitam. Bahaya lainnya datang dengan guncangan hebat, dan kekosongan pun hancur. Inilah kekuatan Li Qirul yang amat dahsyat dan mampu menghancurkan segalanya.
Lelaki berpakaian hitam itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, lalu mengetukkan jari-jarinya ke udara sebanyak 7 kali berturut-turut, yang langsung berubah menjadi 7 titik hitam. Lalu ia terbang keluar, mengembang menjadi lubang hitam di bawah bayangan kaki, dan langsung menelannya. Dan di saat berikutnya, ia muncul di atas kepala Xiao Yan. Gerakan ini, pria berpakaian putih telah menggunakan seni teleportasi. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat keterampilan bertarung ini. Kalau saja aku memiliki gerakan jiwa kekosongan, aku pasti bisa melakukan keterampilan bertarung ini.